dalam kegiatan bimbingan teknis untuk persiapan Bapak Ibu mengikuti asesmen yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu ya. Karena ternyata peserta alhamdulillah sekali melewati dari target yang ditetapkan barangkali ya. Jadi saat ini sudah lebih dari 40 orang. Sudah lebih dari 40 orang yang akan mengikuti asesmen. Sementara asesmen ini akan dilaksanakan secara daring. Daring ini meskipun barangkali dalam beberapa hal memiliki kelebihan, yaitu menjangkau pelaksanaan asesmen dari berbagai daerah, namun juga memiliki kelemahan Bapak dan Ibu, begitu ya, terutama dari sisi jumlah peserta yang dapat masuk ke dalam ruang uji, gitu ya. Itu barangkali Bapak dan Ibu informasi awal. Baik, Bapak dan Ibu bisa kita mulai? Bisa ya? Bisa. Oke, Oh, baik. bisa. Baik, kalau gitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu kita mulai untuk bimbingan teknis pelaksanaan asesmen yang secara singkat adalah isinya terkait bagaimana Bapak dan Ibu mempersiapkan dokumen yang akan menjadi syarat asesmen. Yang kedua adalah hal teknis yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk mengikuti asesmen besok di hari Sabtu dan Minggu. Dan yang ketiga, apa saja sih teknis pelaksanaan untuk dalam melaksanakan asesmen nanti ya. Metode apa yang akan Bapak Ibu ikuti, seperti apa mungkin proses di dalam ruang uji. Nah, ini akan saya sampaikan dalam BIMTEK ini. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Pikvi Nili, Bapak dan Ibu. Saya dari LSP Penulis Editor Profesional. Saat ini menjabat menjadi manajer, General Manager di LSP Penulis Editor Profesional. Di kesempatan ini juga hadir ada beberapa staf saya yang ikut menghadiri pada kegiatan hari ini. Insya Allah akan membantu Bapak dan Ibu dalam proses pendaftaran ke dalam sistem uji. Dan uji dilaksanakan secara daring, maka itu uji akan menggunakan sistem digital. Jadi tidak menggunakan kertas ya Bapak Ibu. Tidak menggunakan kertas. Jadi sudah ada sistem serupa website yang akan Bapak Ibu nanti gunakan. Jadi seluruh perangkat uji akan Bapak Ibu akses di dalam sistem uji tersebut. Ya, tidak ada yang kami bagikan secara manual. Demikian ya. Baik Bapak dan Ibu, barangkali kita mulai dari poin pertama. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu? Barangkali tempo hari sudah ada pelaksanaan untuk BIMTEK pelatihannya ya. Untuk pelatihannya mungkin sudah beberapa waktu yang lalu sudah lewat. Bapak Ibu pada saat ini sudah memilih skema. Ya, skema ini adalah paket kompetensi yang akan Bapak Ibu ikuti. Ya, jadi saya lihat di data sudah ada yang memilih skema penulisan buku non-fiksi, skema penyuntingan naskah, dan skema penyuntingan substantif. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan apa saja sih skema-skema ini, gitu ya. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Hal pertama yang harus saya sampaikan adalah untuk persiapan uji sertifikasi ini berbasis bukti. Jadi harus ada minimal bukti yang menunjukkan Bapak dan Ibu berada di dalam lingkup pekerjaan tersebut. Pekerjaan ini adalah yang disebut dengan paket skema. Pekerjaan sebagai penulis buku non-fiksi, penyunting naskah, atau penyunting substantif. Jadi ini harus ada dokumen yang menunjukkan Bapak dan Ibu memiliki kompetensi di pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ya. Nah, apa saja yang dapat menjadi bukti Bapak dan Ibu berkecimpung di situ? Namun izin barangkali saya sampaikan terlebih dahulu. Siapa saja yang bisa mengikuti uji pada skema penulisan buku non-fiksi, penyunting naskah, dan penyunting substantif? Karena ini nanti pemahaman ini tentu sangat penting. Apabila nanti Bapak Ibu sudah masuk di ruang uji, Bapak Ibu sudah tahu saya ini sebagai apa, mengapa mengikuti uji pada skema ini, sehingga nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait penulisan, penyuntingan naskah, penyuntingan substantif, Bapak dan Ibu dapat menjawabnya dengan baik. Demikian. Baik, kita mulai dari skema penulisan buku non-fiksi, Bapak Ibu. Skema penulisan buku non-fiksian adalah skema yang diperuntukkan bagi Bapak dan Ibu yang berkecimpung dalam penulisan buku non-fiksi. Apapun yang Bapak Ibu tulis selama kategorinya buku non-fiksi. Buku ajar, buku referensi, buku umum,
buku topik khusus, misalnya buku politik, psikologi, kesehatan, keagamaan, itu termasuk buku non-fiksi. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah pernah menghasilkan karya di buku-buku non-fiksi seperti tersebut, maka Bapak dan Ibu adalah penulis buku non-fiksi. Ya, adalah penulis buku non-fiksi. Demikian. Lalu apa yang disebut dengan penyunting naskah? Penyunting naskah adalah sebuah profesi yang diampu oleh seorang editor naskah yang pekerjaannya adalah melakukan penyuntingan pada naskah secara teknis. Secara teknis. Oleh karena itu, yang dikerjakannya adalah hal-hal yang sifatnya mekanis. Contohnya, memperbaiki kalimat, memperbaiki tata bahasa, tata ejaan, memperhatikan visual dan mengoreksi visual. Ada dua ya, ada dua kata kunci, memperbaiki dan memeriksa. Ya, memeriksa dan memperbaiki. Nah, kalau untuk penyunting naskah di visual ini memeriksa atau mengoreksi ya. Nanti yang memperbaikinya adalah teman-teman desainer. Tapi kalau untuk teks, kalimat, kata, ejaan, tata paragraf, tata bahasa, itu diperbaiki. Oleh siapa? Oleh penyunting naskah atau yang nama lainnya disebut dengan editor naskah. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal dengan copy editor. Iya. Meskipun copy editor sebetulnya levelnya agak sedikit di bawah begitu ya. Namun secara job desk kurang lebih sama lah gitu ya. Mungkin itu yang paling banyak dikenal di lapangan. Apa perbedaannya dengan penyunting substantif? Jelas berbeda. Maka itu penyunting naskah dengan penyunting substantif dibedakan menjadi dua pekerjaan. Karena apa yang dilakukannya berbeda, otomatis outputnya juga berbeda. Penulis buku non-fiksi outputnya adalah naskah, ya, naskah non-fiksi. Penyunting naskah atau editor naskah adalah naskah yang sudah disunting dari sisi kebahasaan, ejaan, dan visualisasinya. Lalu penyunting substantif adalah orang yang bekerja pada naskah, sama pada naskah. Hanya ranahnya adalah memastikan substansinya benar. Jadi memeriksa dan memastikan substansinya benar, baik secara otonomi keilmuan, definisinya, teoremanya, itu diperiksa. Maka itu penyunting substantif umumnya memiliki latar belakang yang sama dengan naskah yang disuntingnya. Ia hanya memeriksa, memastikan sampai kepada apabila bisa, sampai kepada menemukan bahwa naskah ini asli ataukah plagiat. Apakah ada bagian naskah yang terlalu sangat mirip dengan naskah aslinya? Itu harus dapat ditemukan oleh penyunting substantif. Penyunting substantif mungkin lebih dikenal dengan sebutan reviewer atau penelaah. Meskipun reviewer atau penelaah, ruang lingkup bekerjanya tidak sedalam penyunting substantif. Tapi kurang lebih ada di situ. Ya, kurang lebih ada di situ. Di reviewer, di penelaah, kurang lebih itulah pekerjaannya penyunting substantif. Penyunting substantif bekerja pada naskah, namun tidak memperbaiki langsung. Ia hanya memberikan rekomendasi dan catatan bagaimana cara memperbaikinya, apa yang harus diperbaikinya dari masalah tersebut, dan yang memperbaiki adalah penulis. Demikian perbedaannya itu. Jadi penyunting substantif ininya outputnya atau keluaran dari pekerjaannya adalah naskah yang sudah bebas dari plagiat, naskah yang sudah dipastikan kebenaran secara keilmuannya. Itu outputnya. Naskahnya tentu bisa beragam. Bisa naskah buku, ataupun juga bisa naskah jurnal atau artikel. Nah itu ya, begitu. Sementara untuk penulis buku non-fiksi adalah buku, naskah buku, penyunting naskah adalah naskah yang sudah bisa dipastikan ejaan, tata kalimat dan sebagainya itu sudah benar. Sementara penyunting substantif adalah naskah yang sudah dapat dipastikan kebenaran keilmuannya,
dan juga keasliannya. Secara level, penyunting substantif ada di atas penyunting naskah. Jadi penyunting substantif dulu baru penyunting naskah. Nah, sebetulnya dalam kegiatan pekerjaannya ada beberapa hal yang dilakukan dan tidak dilakukan, begitu ya. Penyunting substantif melakukan, memastikan atau memeriksa naskah kebenarannya, keasliannya, gaya kepenulisannya. Gaya kepenulisan bukan gaya menulis ya Bapak Ibu, tapi ini gaya kepenulisan di mana si penyunting substantif harus memastikan bahwa naskah ini sesuai dengan pembacanya. Ya, buku ajar, maka substansi secara dan penyajiannya harus buku ajar. Buku anak, maka cara menyajikannya dan substansinya juga harus buku anak. Nah, penyunting substantif sampai pada ranah tersebut. Tapi kalau penyunting akuisisi tidak, penyunting naskah tidak ke arah sana. Ya, penyunting naskah setelah naskahnya dinyatakan benar secara materinya, secara keilmuannya, sudah dipastikan tidak ada hal-hal yang terjadi yang merupakan bagian dari pelanggaran legalitas, maka barulah diturunkan ke penyunting naskah tersebut untuk disunting secara mekanis. Begitu kurang lebih levelingnya. Dan urutan naskah itu berada di mana di antara penyunting substantif dengan penyunting naskah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah dapat membedakan hal itu karena itu adalah dua pekerjaan yang berbeda, proses bekerjanya berbeda, output yang dihasilkannya pun juga berbeda. Izin Demikian. pertama, Ibu bertanya. Boleh silakan Ibu. Saya pada awalnya itu skemanya itu penulisan buku. Apakah diperbolehkan untuk berganti skema, Ibu? Baik. Ternyata memang yang dibutuhkan Hmm? oleh di dalam pekerjaan saya adalah eh, penyunting naskah. Penyunting naskah, editor ya. Iya, di film video kalau saya. Oke, baik. Boleh saja Ibu untuk beralih, hanya mungkin nanti silakan untuk menyelesaikan disertasinya bersama teman-teman di Unisma. Oke, baik. Baik. Silakan Berarti untuk masih diperbolehkan ya. ya, Soalnya masih ada waktu seingat saya sampai besok. besok ya. Sampai Oke. besok siang. Terima Kami kasih. tunggu sampai pukul 12. Bapak Ibu saya harap Baik, sudah baik. tidak terjadi pergeseran lagi. Baik, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Siap, Ibu. Baik. Baik, Ibu dan Bapak, itu barangkali ada lagi yang akan ditanyakan terkait skema ini. Ini kenapa saya sampaikan di awal, sekali lagi ini penting karena nanti akan menentukan Bapak dan Ibu jangan sampai salah memilih skema. Jadi betul sekali seperti tadi Ibu Teli barangkali ya, ini kesempatan terakhir Bapak Ibu untuk beralih skema setelah memahami apa saja sih job desk atau ruang lingkup pekerjaan dari setiap skema. Karena setiap skema ini menggambarkan dari pekerjaannya. Gitu ya. Baik, mungkin antara Bapak Ibu ada yang mengikuti lebih dari satu skema. Tidak ada yang melarang, sangat boleh. Selama tadi Bapak dan Ibu memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Ibu dan Bapak memiliki kompetensi di pekerjaan-pekerjaan yang skema tadi. Ya, selama Bapak Ibu memiliki itu berarti Bapak memiliki bukti itu berarti Bapak Ibu memiliki kompetensi di dalam dirinya. Kompetensi ini ada 3 Bapak dan Ibu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, tiga inilah yang akan diperiksa, dikonfirmasi oleh asesor kepada Bapak dan Ibu. 3 ini. Pengetahuan, keterampilan dan sikap. Tentu sikap ini tidak akan ditanyakan ya, tapi akan dipantau ya, akan dipantau selama pelaksanaan asesmen. Tapi yang paling utama sekali yang diukur adalah pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang semuanya melekat di dalam diri kita, maka itu Bapak Ibu tentu boleh sekali mengikuti uji sertifikasi lebih dari satu skema. Karena profesi sekarang sudah bisa multi ya Bapak Ibu, tidak harus satu ya. Bapak Ibu dosen penulis, Bapak Ibu dosen editor, sangat boleh gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu apabila memang memiliki bukti kompetensi Bapak Ibu di pekerjaan apapun, tidak hanya penulis penyunting, saya sangat menyarankan untuk Ibu dan Bapak mengukur kompetensinya dengan mengikuti uji sertifikasi pada LSP yang sesuai dengan profesi Ibu dan Bapak. Ya. Itu bagus sekali. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu.
Dari 3 skema tadi, tentu karena tadi profesinya berbeda, ya ruang lingkup kerja berbeda, output berbeda, maka dokumen bukti yang menunjukkan Bapak dan Ibu memiliki kompetensi pun juga berbeda. Demikian ya. Baik, pertama kita ulas penulisan buku non-fiksi. Apa persyaratan yang harus dipersiapkan? Namun sebelumnya saya akan bahas dulu untuk persyaratan secara umum. Persyaratan secara umum ini berlaku untuk 3 skema tersebut. Ya, persyaratan secara umum berlaku untuk 3 skema tersebut. Pertama adalah Bapak Ibu mohon siapkan pas foto, ya, pas foto ukuran 4x6 berlatar merah. Silakan simpan dalam file JPG atau PDF. Jadi file nanti yang disimpan itu JPG atau PDF ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, selain foto adalah KTP. Silakan untuk di-scan atau difoto KTP-nya, cukup bagian depan saja. Sama seperti halnya foto, simpan dalam PDF atau JPG. Berikutnya, yang harus Bapak Ibu siapkan adalah CV atau riwayat hidup. Riwayat hidup tidak ada format secara khusus, yang terpenting meliputi biodata pribadi Bapak dan Ibu, biodata pendidikan, biodata pekerjaan, dan yang terakhir yang paling utama adalah riwayat kegiatan Bapak dan Ibu di bidang penulisan atau penyuntingan. Nah, silakan untuk diupdate terlebih dahulu, diperbarui terlebih dahulu, barangkali riwayat hidupnya. Siapa tahu ada informasi yang terbaru namun belum Bapak Ibu update. Silakan ya. Nah, itu untuk riwayat hidup ya, dan mohon disimpan dalam PDF. Ya, mohon disimpan dalam PDF. Lalu yang berikutnya adalah ijazah. Ijazah cukup terakhir. Ijazah terakhir Bapak dan Ibu simpan dalam bentuk PDF atau JPG ya. Gitu. Itu untuk persyaratan umum. Semuanya berlaku untuk penulisan buku, penyuntingan naskah maupun penyuntingan substantif. Nah, mari kita semakin mengerucut karena sudah semakin ke arah kompetensi. Lalu bagaimana apabila Bapak Ibu bekerja sebagai seorang penulis? Apa dokumen tambahan lainnya? Selain 4 yang tadi yang merupakan persyaratan umum, ada persyaratan pendukung Bapak dan Ibu, yaitu 1. Surat keterangan bekerja sebagai seorang penulis. Apabila Bapak Ibu di skema penulis, sebagai editor apabila di skema editor atau penyunting naskah, dan sebagai reviewer atau penelaah jika di skema penyunting substantif, atau apabila ada yang sudah menggunakan istilah penyunting substantif juga boleh. Begitu? Surat keterangan bekerja. Untuk yang penulis buku non-fiksi ataupun penyunting naskah, jika ini tidak ada, kenapa? Karena surat keterangan ini harus dibuat oleh pejabat, ya, oleh pejabat di lembaga tersebut. Jadi penulis harus dikeluarkan suratnya oleh penerbit. Penyunting naskah juga oleh penerbit. Begitu. Jika ibu bapak tidak memiliki atau tidak berafiliasi dengan penerbit, maka surat keterangan ini bisa dilewatkan. Tidak perlu ada. Jadi artinya surat keterangan ini atau, gitu ya, surat keterangan bekerja ini atau. Jika itu tidak ada, maka syarat berikutnya yang dapat Bapak Ibu penuhi adalah dari sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihannya sudah diterima dari Unisma Press? Sudah ya? Nah, sertifikat pelatihan tersebut silakan Bapak Ibu unggah, simpan dalam PDF atau JPG. Jika itu tidak ada juga, boleh tidak ada? Boleh tidak ada. Tapi harus ada gantinya. Ya, surat keterangan tidak ada, tidak apa-apa. Boleh digantikan dengan sertifikat pelatihan. Jika sertifikat pelatihan tidak ada, boleh tidak ada, boleh. Tapi harus ada gantinya. Ada gantinya apa? Minimal 1 karya yang sudah pernah Bapak Ibu hasilkan. 1 karya. Kalau Bapak Ibu penulis buku non-fiksi, maka minimal 1 karya buku non-fiksi yang sudah pernah Bapak Ibu tulis. Penyunting naskah berarti 1 naskah yang pernah Bapak Ibu edit atau pernah Bapak Ibu sunting. Begitu. Kita bahas 2 skema dulu ya Bapak Ibu, penulis buku non-fiksi dan penyunting naskah. Penyunting substantif belakangan. Demikian minimal 1. Ya. Kalau sudah ada 2 boleh nggak Mbak Epi? Boleh.
Lebih banyak boleh. Ya, 1 buku boleh, 2 buku boleh, 3 buku boleh, 4 buku boleh. Jadi lebih banyak buku boleh ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin membatasi beberapa hal. Untuk penulisan buku non-fiksi, tadi saya sebutkan adalah buku ajar ya, buku referensi, buku umum ya, buku keagamaan, psikologi, kesehatan. Maka silahkan jika Bapak Ibu memang penulis di buku-buku tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu bukti. Bapak Ibu tidak harus menjadi penulis pertama, boleh penulis kedua atau boleh penulis ketiga. Itu posisinya. Lalu bagaimana jika Bapak dan Ibu adalah penulis di book chapter, antologi, atau bunga rampai? Bisakah buku tersebut dijadikan syarat atau bukti penulis buku non-fiksi? Bisa. Bisa ya. Silakan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menjadi penulis di antologi, bunga rampai atau book chapter, bisa digunakan sebagai alat bukti untuk mengikuti metode uji untuk mengikuti uji pada skema penulisan buku non-fiksi. Demikian. Jadi 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Ya. Baik, untuk penyunting naskah juga tadi sama. Jika tidak ada surat keterangan bekerja, maka boleh digantikan dengan sertifikat pelatihan. Jika tidak ada, maka bisa digantikan dengan minimal memiliki 1 karya yang sudah pernah Ibu Bapak edit, namanya tercantum di halaman tim redaksi sebagai seorang editor atau penyunting naskah. Jadi namanya harus ada ya. Namanya harus ada. Minimal 1. Bagaimana kalau ada 2? Boleh. 3 boleh. Jika Bapak dan Ibu menjadi editor di buku bunga rampai, book chapter, maka nama Ibu dan Bapak harus ada di cover. Ya, harus ada di cover buku. Demikian. Itu untuk penyunting naskah. Nah, lalu untuk penyunting substantif. Untuk penyunting substantif, Bapak dan Ibu, surat keterangan sebagai reviewer atau penelaah, terutama Bapak dan Ibu yang menjadi reviewer atau penelaah di artikel jurnal, ini harus ada. Kenapa? Karena penyunting substantif, penelaah atau reviewer ini jarang sekali namanya dituliskan. Ya, di buku pun jarang muncul. Di artikel pun juga munculnya adalah di saat mengoreksi gitu ya. Tapi ketika naskahnya sudah terbit, kadang-kadang bahkan beberapa tempat tidak memunculkan reviewer, penelaah, bahkan saat reviewer juga namanya juga tidak dimunculkan ya. Tidak dikenali siapa yang mereviewnya karena memang untuk menjaga objektivitas begitu ya. Maka itu surat pengangkatan, surat tugas yang menunjuk Bapak Ibu di dalam surat tersebut sebagai seorang reviewer, seorang penelaah, itu harus ada. Ya, harus ada suratnya. Oke, suratnya harus ada. Lalu untuk penyunting substantif, syaratnya apa? Sama seperti tadi. Misalnya Ibu dan Bapak memiliki minimal 1 karya buku ya apabila buku, tapi apabila jurnal Bapak Ibu menjadi reviewer atau penelaah di jurnal, maka Bapak Ibu wajib memiliki minimal 3 artikel yang sudah pernah direview. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sudah pernah mereview 3. Ya, minimal 3 artikel jurnal. Jadi nanti SK-nya bersama artikel yang Bapak Ibu review adalah artikel orang lain ya, bukan artikel milik Bapak Ibu. Artikel orang lain yang Bapak Ibu review, SK-nya artikel, SK-nya artikel, SK-nya artikel. Jadikan satu file. Ya, kadang SK tidak berupa SK. Ada yang berupa sertifikat mungkin ya. Sertifikat penghargaan boleh, silahkan. Jadi boleh digabung karena ada beberapa kemarin yang saya lihat bentuknya tidak SK tapi penghargaan sebagai seorang reviewer atau seorang penelaah. Boleh, silakan. Sertifikatnya hadirkan, lalu karya yang disunting substantifnya itu juga dihadirkan. Ya. Jadi kalau untuk penyunting substantif wajib ada SK-nya ya. Karena sampai saat ini banyak yang belum memunculkan penyunting substantif di karya-karyanya, di terbitan-terbitannya. Gitu. Baik di buku maupun di jurnal. Demikian. Cukup jelas Bapak Ibu untuk persyaratan? Nanya Bu Epi, Oh, boleh mangga Ibu Dewi.
Ya, saya kan sampai saat ini tuh belum dapat SK untuk reviewer. Tetapi kalau saya lihat di jurnalnya, nama saya muncul di reviewer itu. Kalau kemudian di screenshot gitu sebagai bukti, boleh? Boleh, kalau misalnya memang di tim redaksinya muncul nama Ibu, boleh Bu. Silakan. Jadi di jurnalnya Ibu screenshot ya, tim redaksinya, lalu kemudian artikelnya di belakangnya ya. Baik, terima kasih. Terus kemudian syaratnya tadi kalau yang reviewer minimal 3 ya. Saya kayaknya nggak nyampe 3. Terus gantinya apa ya, Bu? Baik, belum ada 3. Mhm. Belum ada 3 Ibu. Belum. Gantinya apa, Bu? Oke, baik. Baik, nanti saya coba komunikasikan dengan Mbak Ut atau Pak Hayat dulu ya. Karena Baik, kalau baik. untuk substantif itu memang minimal ada 3. Baik. Baik, terima Tapi kalau kasih. misalnya nanti bisa kita alihkan ke metode uji lain, mungkin nanti saya coba sepakati dulu ya dengan Mbak Uut dan Pak Hayat. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Baik, demikian Bapak Ibu untuk persyaratannya. Mudah-mudahan sudah terbayangkan kira-kira dokumen apa yang harus disiapkan. Baik, saya akan ulas mulai ke hal teknis sebelum ke metode uji. Ya, Bapak Ibu boleh nanti bertanya kembali. Ya, silakan saja untuk raise hand atau langsung menyalakan pelantangnya. Ya, jadi Bapak Ibu boleh langsung bertanya. Baik, untuk buku non-fiksi yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu, jika bukunya tercetak seperti ini, tidak terlihat ya. Nah ini, silakan Bapak Ibu foto dari cover sampai dengan halaman preliminary. Ya, sampai dengan halaman preliminary difoto, lalu PDF-kan. Halaman preliminary adalah halaman dengan penulisan Romawi kecil. Ya, I1, I2, I3. Nah, itu. Ya, cukup sampai pada batasan halaman daftar isi atau sampai prakata. Usahakan tidak lebih dari 2 MB. Ya. Namun, buku cetaknya saat uji harus dibawa. Jangan lupa ya. Dibawa. Jadi nanti ditunjukkan seperti saya seperti ini ke asesor. Demikian, ya. Satu buku untuk satu file. Ya. Jadi satu file tadi bukunya apabila ada 3, 4, 5 berarti ada 4 file atau 5 file. Isinya cover dengan halaman preliminary. Begitu. Di PDF-kan. Akan lebih mudah jika bukunya mungkin dalam bentuk digital ya, elektronik. Nah, Bapak Ibu tinggal potong saja bagian depannya, begitu ya. Tinggal potong bagian depannya saja, yaitu cover sampai dengan halaman preliminary-nya saja. Mungkin prosesnya tidak sepanjang apabila bukunya tercetak seperti ini yang harus difoto dulu gitu ya. Atau Bapak Ibu scan, kemudian mungkin barangkali diperjelas gambarnya, baru di PDF-kan. Silakan seperti itu. Ya. Apabila ada 2 buku, 3 buku, silakan lakukan hal yang sama. Begitu juga untuk penyunting naskah, Ibu Bapak. Untuk penyunting naskah juga harus sama ya seperti itu. Jadi yang difotokan adalah cover bukunya dan halaman preliminary-nya. Dan mohon dibuat dalam satu file. Demikian. Oke, lalu kalau untuk penyunting substantif tadi ya, SK-nya atau screenshot tim redaksinya bersama artikelnya. Ya, bersama artikelnya harus bersamaan. Artikelnya boleh yang masih ada bukan coretan ya, masih ada komentar-komentar Ibu dan Bapak sebagai reviewer itu lebih bagus. Ya, lebih bagus apabila ada yang masih ada komen-komennya itu lebih bagus. Jadi kami bisa melihat proses Bapak Ibu memberikan komentar kepada penulis itu seperti apa. Ya, karena penyunting substantif sangat menentukan. Komentar Ibu dan Bapak sebagai seorang penyunting substantif menentukan apakah penulis merevisinya dengan baik atau tidak. Begitu ya. Jadi kamu bisa lihat komentar Ibu dan Bapak mengarahkan penulis atau malah membingungkan penulis. Seperti itu kurang lebihnya barangkali, ya. Itu yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Cukup jelas mudah-mudahan. Boleh Bapak Ibu raise hand atau membuka pelantangnya apabila ada yang akan ditanyakan. Berikutnya saya akan ke metode uji.
Metode uji ada 2, yaitu metode uji kompetensi dan metode uji portofolio. Metode uji kompetensi ini hanya sebuah cara yang sesuai dengan standar operasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk mengumpulkan bukti dari para peserta uji. Jadi metode uji kompetensi dan metode portofolio ini adalah 2 cara yang diperbolehkan ya Bapak Ibu oleh BNSP sebagai salah satu upaya asesor untuk menggali bukti-bukti yang ada di Bapak dan Ibu. Dan ini kedua metode ini sangat bergantung kepada bukti yang Bapak Ibu miliki. Tadi kita sudah mengupas, ada surat keterangan bekerja, sertifikat pelatihan, dan minimal 1 karya buku. Ini menentukan metode uji yang akan Bapak Ibu ikuti. Jika Bapak Ibu baru memiliki surat keterangan bekerja saja, atau hanya memiliki sertifikat pelatihan saja, atau karya bukunya baru 1 atau baru 2, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke metode uji kompetensi. Demikian, apabila karyanya sudah lebih dari 3, sudah lebih dari atau sama dengan 3, minimal ada 3. Ya, Bapak Ibu penulis buku non-fiksi, saya punya 3. Penyunting naskah juga saya sudah ada 3 yang pernah diedit. Bapak Ibu akan diarahkan ke metode portofolio. Demikian. Jadi apabila persyaratannya baru hanya memiliki surat keterangan bekerja, atau hanya memiliki sertifikat pelatihan, atau karyanya baru 1 atau 2, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke metode uji kompetensi. Apabila karyanya sudah ada 3 atau lebih, Bapak Ibu akan diarahkan ke metode portofolio. Apa itu metode uji kompetensi? Metode uji kompetensi adalah salah satu upaya asesor untuk mengumpulkan bukti secara langsung saat itu di ruang uji. Ya, saat itu di ruang uji. Misalnya, saya baru memiliki karya 1 buku, maka saya akan diarahkan ke metode uji kompetensi. Ya, di ruang uji saya akan diminta pertama mengerjakan pertanyaan tertulis secara digital komputerisasi sejumlah ada yang 25 soal atau mungkin ada yang 30 soal bergantung nanti soal sistem yang mengacak soal untuk Ibu dan Bapak dalam waktu 30 menit. Yang kedua, asesor akan menyampaikan pertanyaan lisan kepada Bapak dan Ibu. Jadi akan ada pertanyaan yang diajukan. Bapak Ibu silakan menjawab sesuai dengan pertanyaannya dengan kurang lebih waktunya 20 menit. Yang ketiga, praktik atau observasi langsung. Bapak Ibu akan diberikan 3 soal, 2 atau 3 soal, bergantung kepada sistem yang mengacaknya, dengan waktu maksimal adalah 60 menit. Jadi 1 soal 20 menit. Bapak Ibu langsung mengerjakan saat itu di situ. Itu yang disebut dengan metode uji kompetensi dengan mengumpulkan bukti secara langsung. Jadi semua perangkat uji yang tadi dikerjakan oleh Bapak dan Ibu langsung di hari uji dan di jam uji, dikumpulkan saat itu juga. Tidak boleh dibawa pulang sebagai PR. Ya, tidak dibawa pulang sebagai PR, harus selesai saat itu juga. Begitu. Praktiknya ada 3 soal. Ya, pertanyaan tertulisnya ada 30 soal, pilihan ganda. Bapak Ibu memilih A, B, C, D sesuai dengan jawaban yang tepat yang tersedia di dalam sistem uji. Ya. Demikian, pertanyaan lisan soalnya langsung disampaikan oleh asesor, jadi tidak ada di dalam sistem uji Ibu Bapak. Ya. Observasi soalnya ada di dalam sistem uji, mohon dibaca terlebih dahulu ya. Mohon dibaca terlebih dahulu perintahnya. Bacalah dengan seksama, berarti soalnya sudah tersedia di situ. Di layar Ibu Bapak. Tapi apabila perintahnya unduhlah soal berikut ini, maka Bapak Ibu tolong unduh dulu soalnya. Ada soal di bawahnya untuk Bapak Ibu unduh. Ya, diunduh terlebih dahulu soalnya. Bapak Ibu boleh untuk melihat soal selanjutnya. Nomor 2 atau nomor 3. Silakan.
Jika perintahnya unduh, unduh dulu. Jika langsung baca, silakan baca yang ada di situ. Sama juga untuk nomor 3. Apabila sudah Bapak Ibu unduh semuanya, silakan diulas terlebih dahulu. Mana soal yang menurut Bapak dan Ibu cukup cepat untuk dikerjakan. Jadi silakan kerjakan yang menurut Bapak Ibu lebih mudah terlebih dahulu. Jawabannya, jika sudah, Bapak Ibu boleh mengerjakannya langsung di bawah soal ya. Apabila penyunting naskah, Bapak Ibu akan mengunduh soal berupa naskah yang harus Bapak Ibu sunting. Suntingnya langsung di naskah itu. Ya, suntingnya langsung di naskah itu. Secara digital menyuntingnya Bapak Ibu. Ya, secara digital menyuntingnya menggunakan fitur track change ya untuk Bapak Ibu editor. Oke, nanti kami akan lihat Bapak Ibu melakukan penyuntingan ataukah melakukan review. Tadi saya sudah informasikan bagaimana pekerjaan penyunting naskah dan bagaimana pekerjaan penyunting substantif. Nanti kalau ada soal untuk menyunting naskah, jangan direview ya. Soal direview berarti harus direview. Soal penyunting naskah berarti harus disunting, diedit ya Bapak Ibu. Oke, alatnya beda fiturnya. Penyunting naskah menggunakan track change. Ya, kalau penyunting substantif atau reviewer atau penelaah, komen ya. Review new comment. Nah, komen tarik di situ. Ya, demikian itu yang akan kami pantau. Ya, ada 3 soal. Jadi silakan Bapak Ibu pilih ya. Baca dulu tolong dengan seksama. Seringkali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta uji karena tidak membaca soal dengan seksama. Ya, tidak membaca soal dengan seksama. Gitu. Sehingga padahal soalnya tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Saya sampaikan soalnya tidak terlalu sulit. Ya, tapi karena Bapak Ibu kurang teliti membacanya sehingga seringkali ada perintah yang tidak dilakukan. Ya, beberapa clue-nya menjadi terlupakan. Semisalnya Bapak Ibu diminta untuk menyunting daftar pustaka, misalnya dihadirkan sebuah daftar pustaka, lalu Bapak Ibu diminta untuk menyunting daftar pustaka. Bapak Ibu editor menyunting daftar pustaka, apa poin penting yang harus pertama Bapak Ibu perhatikan? Harus disusun alfabetis, ya kan? Salah satunya. Lalu dilihat gaya selingkungnya. Jangan-jangan belum sama, masih beragam. Ya. APA, MLA, Chicago, Turabian, atau apa? Atau IEEE. Ya, atau apa yang digunakan? Nah, itu. Ya. Barulah disunting sesuai dengan gaya atau style dari masing-masing daftar pustaka tersebut sesuai dengan gaya selingkungnya. Nah, ini kadang lupa, langsung disunting saja daftar pustaka tersebut. Lupa untuk diurutkan secara alfabetis. Padahal itu poin penting. Itu ya Bapak Ibu, jadi mohon Bapak Ibu untuk membaca soalnya dengan saksama. Ya. Jika sudah, Bapak Ibu upload kembali jawabannya. Ya, upload kembali di jawabannya, sudah ada tempatnya untuk mengunggah jawaban Ibu dan Bapak. Untuk mengupload jawaban Ibu dan Bapak ada namanya choose file. Ya, choose file. Jadi Bapak Ibu silakan unggah di situ, upload di situ ya. Unggah di situ untuk jawaban Ibu dan Bapak untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3. Demikian. Itu observasi Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik observasi yang nanti akan muncul di hari uji. Jadi semua soal itu akan munculnya di hari uji. Tergantung Bapak Ibu dapatnya di Sabtu pukul berapa begitu ya. Dan di hari Minggu pukul berapa. Nah, itu baru muncul. Ya, baru muncul. Nah, itu baru bisa Bapak Ibu akses. Tapi mohon Bapak Ibu baru mengkliknya setelah di ruang uji. Ya, setelah di ruang uji sudah bersama asesor. Kalau belum di ruang uji, jangan mengerjakan soal-soal tersebut. Karena sekalipun Bapak Ibu benar dan menyelesaikannya, jawabannya tidak akan diakui karena tidak diamati oleh asesor. Jadi mohon untuk tidak mengklik perangkat asesmen sebelum bertemu dengan asesor. Sekian ya. Seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, jika jawaban itu sudah selesai semua, baik pertanyaan tulis tadi yang 30 soal begitu ya. Nanti akan muncul nomor Bapak Ibu di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya.
kalau belum diisi warnanya merah. Terlihat gitu ya. Kalau sudah diisi warnanya hijau. Nah, berarti sudah diisi. Begitu juga untuk yang observasi. Itu jika sudah selesai semua, Bapak Ibu ada tombol berwarna biru. Kirim semua jawaban. Jika Bapak Ibu sudah yakin, meskipun tadi DPT-nya selesai dalam waktu 15 menit, tidak masalah. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah selesai 15 menit, sudah yakin, tidak perlu menunggu 30 menit waktunya habis ya. Tidak perlu. Jadi silahkan Bapak Ibu klik tombol berwarna biru tadi, kirim semua jawaban. Semua jawaban Bapak dan Ibu akan terkirim kepada kami, kepada asesor dan kepada admin pusat. Gitu ya. Kirim semua jawaban. Misalnya dalam waktu 30 menit satu dan lain hal terjadi sehingga Bapak dan Ibu kehabisan waktu. Dari 30 soal, Bapak Ibu hanya dapat menyelesaikan 25 saja. Waktunya keburu habis. Apabila waktunya sudah habis, maka sistem soal akan langsung tertutup Bapak Ibu. Tidak akan dapat Bapak Ibu akses kembali. Ya, tidak dapat diakses kembali. Namun jangan khawatir, 25 soal yang sudah Bapak Ibu kerjakan tadi itulah yang akan terkirim kepada kami. Begitu. Jadi jawaban Ibu dan Bapak tidak hilang. Ya, jawaban Ibu dan Bapak tidak hilang. Sejumlah yang dikerjakan itulah yang akan masuk kepada kami. Untuk observasi, tips dari saya, selesai mengerjakan satu soal, langsung unggah ya jawabannya. Jangan menunggu tiga-tiganya belakangan. Jadi mengunggah jangan dibelakangkan. Selesai satu, unggah. Selesai satu, unggah. Selesai satu, unggah. Jika sudah selesai semua, bisa kirim semua jawaban. Atau bila Bapak Ibu kehabisan waktu, maka jawaban yang sudah terunggah otomatis akan terkirim. Ya. Selesai satu, unggah. Selesai satu, unggah. Selesai satu, unggah. Jangan ditunggu belakangan Bapak Ibu ya. Jangan terlalu percaya diri dengan waktu yang masih 5 menit. Wah, masih 5 menit. Gitu ya. Jangan terlalu percaya diri dengan waktu yang waktu yang masih tertera di situ ada waktu 5 menit. Hati-hati karena saya khawatirnya tiba-tiba sinyal internet down atau ada satu lain hal terjadi sehingga 5 menit ini menjadi tidak bisa kita manfaatkan. Ya. Demikian. Itu untuk uji kompetensi. Baik, sementara yang kedua adalah metode uji portofolio. Ini adalah untuk Bapak dan Ibu yang sudah karyanya lebih dari minimal atau sama dengan 3 dan lebih dari 3 ya. Lebih dari 3, minimal atau lebih dari 3. Ya. Bapak dan Ibu untuk penulis buku non-fiksi yang dapat mengikuti metode portofolio adalah khusus untuk buku yang ditulis secara mandiri. Bapak Ibu penulis antologi, book chapter, bunga rampai, meskipun ada 3 karya buku, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa ke portofolio. Kenapa? Karena di buku-buku tersebut Bapak Ibu hanya menulis satu bagian saja. Tidak menulis seluruh buku. Ide utama dari buku itu sebetulnya ada di editor. Kalau untuk buku chapter bunga rampai ya. Karena itu pasti ada satu ide, satu topik besar ya. Ada satu topik besar yang sudah di-create atau diciptakan oleh editor. Begitu. Ya, Bapak Ibu hanya menulis satu bagian atau satu bab saja. Tidak dari bagian awal sampai ke bagian isi juga tidak seluruhnya, apalagi bagian akhir. Itu sebabnya untuk book chapter, bunga rampai, antologi seperti itu tetap bisa digunakan untuk bukti mengikuti uji pada skema non-fiksi, namun tidak bisa untuk portofolio. Tetap metodenya uji kompetensi. Nah, sementara apabila Bapak Ibu penulis buku ajar, menulis berdua, bertiga, atau maksimalnya berempat misalnya ya, boleh digunakan untuk metode portofolio apabila ada 3. Dan boleh campur bukunya Bapak Ibu. Buku ajar campur dengan buku referensi atau buku ilmiah populer atau buku-buku umum ya atau buku pengayaan, buku non-teks, enggak. Silakan boleh campur. Ya, boleh dicampur. Minimal ada 3. Baik. Nah, untuk yang metode portofolio, proses ujinya seperti apa? Ya, penyunting naskah, begitu juga untuk penyunting substantif. Metode portofolio.
Pertama sekali, seluruh portofolio Bapak dan Ibu tadi tolong dibawa ya, baik yang tercetak maupun digital, tolong dibawa. Karena ini akan diverifikasi oleh asesor. Ya, akan diverifikasi dan divalidasi lagi oleh asesor untuk memastikan bahwa karya ini asli. Ya. Asli, memadai, valid, terkini. Ya, valid di sini berarti bukunya sudah pernah diterbitkan dan ada yang menanggung-jawabi buku ini selain ibu dan bapak, yaitu penerbit. Asli tentunya kami akan gali apakah betul bapak ibu yang menulis buku ini, menyunting buku ini, menyunting karya ini. Terkini. Untuk terkini tentu ini kaitannya dengan umur buku, ya, dengan umur buku. Maksimal 7 tahun terbitnya Bapak Ibu. Maksimal 7 tahun terbitnya. Berarti 2023 sampai dengan 2016 ya. 2016 terakhir. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Baik. Dan untuk memastikan apakah dokumen ini, buku-buku ini memadai untuk memberikan rekomendasi kepada Bapak dan Ibu, karena kan saat proses membuat buku ini saya tidak melihat. Asesor tidak tahu bagaimana cara Bapak Ibu membuat buku ini, menulis buku ini, menyunting buku ini. Asesor tidak melihat. Berbeda dengan metode uji praktik langsung tadi, kan asesor langsung melihat Bapak Ibu bekerja ya. Tapi yang portofolio, kami tidak melihat saat Bapak Ibu bekerja untuk menghasilkan karya buku ini. Baik sebagai penulis atau sebagai penyunting. Maka kami perlu mengklarifikasi. Apakah cara kerja Bapak dan Ibu sudah sesuai dengan standar atau belum? Karena uji sertifikasi tidak asal ya Bapak Ibu, ada standarnya, ada tolok ukurnya. Nah, Bapak Ibu akan diwawancarai. Akan diwawancarai secara mendalam bagaimana proses kerja Bapak dan Ibu sampai menghasilkan buku ini. Baik sebagai penulis atau sebagai penyunting. Akan ditanyai, gitu ya. Diwawancarai secara mendalam. Demikian. Itu prosesnya Bapak dan Ibu. Ya, di proses wawancara ini, silakan Bapak Ibu ceritakan bagaimana prosesnya ya. Sebagai penulis, kenapa mengambil ide itu, apa menariknya, misalnya ya. Proses kreatifnya seperti apa? Ya. Proses untuk memastikan asli, tentu ini agak sedikit mendalam ya Bapak Ibu. Pasti akan mendalam ya, karena untuk memastikan bahwa ini bukan hasil plagiat. Ya. Dan ini karya Ibu dan Bapak, meskipun kita boleh menggunakan AI, kita tidak akan pernah lepas dari teknologi dan tidak ada yang salah dengan penggunaan AI, tapi tetap harus disesuaikan dengan karakteristik dan gaya menulis Bapak dan Ibu. Karena AI gaya mesin. Ya. Demikian, ya. Itu pasti akan kami pastikan untuk keaslian. Sampai sini Bapak dan Ibu, cukup jelas? Ada pertanyaan? Belum. Alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, begitu juga untuk penyunting substantif ya Bapak Ibu, mohon disertakan SK-nya dan juga hasil telaahnya, baik itu buku ataupun artikel jurnal. Ya, baik buku ataupun artikel jurnal. Begitu. Ya. Metodenya sama. Metode uji kompetensi dan metode portofolio. Demikian. Itu persyaratan harus Bapak Ibu siapkan, mohon disiapkan dari sekarang. Sebetulnya untuk halo Rina. Rin. Bu, iya Bu. Jadwal sudah siap, sudah dibuat. Sudah. Oke, baik. TUK di rumah. TUK di rumah. Baik, bukan Unisma sayang. Unisma dong sayang. Oh, Unisma. Aku pikir di rumah. Iya, sebentar. Revisi dulu ya. Unisma. Oke, baik Bapak dan Ibu. Demikian persyaratan yang harus Bapak dan Ibu mohon untuk disiapkan dari sekarang. Semua file mohon disimpan tidak lebih dalam ukuran 2 MB. Jadi maksimal hanya 2 MB. Silakan untuk diperkecil ya, di PDF-kan lalu diperkecil. Nah, sementara Bapak Ibu untuk memastikan aslinya tolong dibawa ya, baik dalam bentuk tercetak ataupun dalam bentuk digital atau elektronik ya. Itu yang harus dipersiapkan. Baik, berikutnya adalah ke hal teknis Bapak Ibu.
Ya, persyaratan sudah, metode uji sudah. Jadi Bapak Ibu mudah sudah ada gambaran begitu ya. Kurang lebih seperti akan apa sih yang dilakukan di ruang uji bersama asesor ya. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu, uji sertifikasi daring kami mendapatkan izin dari BNSP dengan beberapa syarat tentunya yang harus kami penuhi dan dipatuhi bersama. Yaitu pertama, Bapak Ibu wajib menggunakan laptop sebagai perangkat asesmen. Ya, sebetulnya boleh saja menggunakan tablet begitu ya, silahkan. Tapi yang Bapak Ibu memang familiar menggunakannya. Jadi mohon yang sudah biasa Bapak Ibu gunakan. Kamera harus selalu aktif, harus seperti ini, dan dapat share screen, dapat berbagi layar, karena terutama apabila Bapak Ibu mengikuti ujinya dengan metode uji kompetensi, selama mengerjakan pertanyaan tertulis dan observasi langsung, Bapak Ibu wajib share screen. Wajib berbagi layar. Bapak Ibu nanti tidak diperkenankan menggunakan latar belakang, jadi latar belakang tidak boleh digunakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memilih tempat yang nyaman untuk melaksanakan asesmen yang mungkin tidak berisik, tidak banyak orang lalu lalang, tidak mengganggu konsentrasi Ibu Bapak. Boleh di rumah, boleh di kantor, silakan. Yang penting tidak berisik dan tidak mengganggu konsentrasi Ibu dan Bapak. Pendengaran juga bisa kita mendengarkan dapat kita lakukan dengan baik karena nanti ada pertanyaan wawancara lisan yang disampaikan oleh asesor dan itu harus mampu kita dengar dan kita tangkap dengan baik. Bapak Ibu wajib menggunakan laptop. Alat kedua yang harus disediakan adalah handphone. Loh, kok ada handphone? Handphone gunanya untuk CCTV Bapak Ibu. Untuk memastikan Bapak dan Ibu di ruang uji sendirian. Tidak ada yang menemani. Tidak boleh ditemani ya. Untuk handphone ini, Bapak Ibu silakan letakkan di lemari atau boleh menggunakan tripod apabila ada. Ya, kamera mengarah ke lokasi Bapak dan Ibu. Ya, ke lokasi tempat duduk Ibu Bapak. Pastikan Bapak Ibu duduk secara nyaman. Boleh menggunakan meja dan kursi, boleh lesehan, silakan yang penting nyaman. Oleh karena ada kamera lain yang memantau Ibu dan Bapak, kami harap Bapak dan Ibu untuk tetap berpakaian rapi. Ya, berpakaian rapi. Seringkali kalau Zoom atasnya kemeja, bawahnya celana pendek begitu loh Bu, Pak. Ya. Nah, tapi kalau untuk uji besok mohon izin Bapak Ibu agar tetap berpakaian rapi karena ada kamera lain dari handphone yang memantau posisi Bapak dan Ibu. Ya, jadi supaya tetap terlihat rapi semuanya. Selama pelaksanaan uji, izin kami harus merekamnya. Karena itu akan menjadi alat bukti yang kami laporkan kepada BNSP bahwa asesmen berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ditetapkan BNSP. Jadi akan direkam. Baik, itu peralatan yang harus Bapak Ibu siapkan. Tentu yang lainnya adalah Bapak Ibu jangan lupa mouse-nya, jangan lupa colokannya ya. Tidak terlalu jauh dari catu daya. Jadi kalau kehabisan baterai tinggal langsung colok begitu ya. Karena ini pasti agak lumayan lama dengan kurang lebih waktu 2 jam. Dengan kurang lebih waktu 2 jam. Begitu ya. Baik portofolio maupun UJK, waktu yang kami berikan maksimal adalah 2 jam. Maksimal adalah 2 jam. Sering terjadi di dalam pelaksanaan, ada yang lewat dari 2 jam sehingga yang sesi 2 harus menunggu karena asesornya masih melaksanakan asesmen di sesi 1. Nah, kami berharap sekali Bapak dan Ibu di sini kita bisa melaksanakan asesmen tepat waktu. Ya, kendala yang sering muncul adalah pertama, sinyal internet. Ini yang membuat Bapak Ibu keluar masuk dari ruang Zoom. Jadi mohon pastikan Bapak Ibu berada di wilayah dengan sinyal internet yang cukup baik, boleh menggunakan WiFi atau boleh menggunakan tethering, tapi pastikan providernya yang terbaik di lingkungan Ibu Bapak. Karena apabila gangguan sinyal internet, Bapak Ibu keluar masuk ruang Zoom biasanya akan menimbulkan sisi psikologis sedikit panik biasanya ya, karena ada waktu yang mungkin terbuang. Ya, Bapak Ibu harus berupaya untuk masuk kembali ke ruang Zoom. Begitu. Itu yang harus Bapak Ibu siapkan. Bapak Ibu diperkenankan untuk menyiapkan air mineral, namun mohon maaf tidak diperkenankan untuk makan ataupun nyemil. Mohon maaf, jadi pastikan Bapak Ibu sudah mengisi energi terlebih dahulu di pagi hari barangkali untuk yang sesi 1 ya, bisa sarapan terlebih dahulu, menyiapkan energinya terlebih dahulu. Demikian, itu yang harus Bapak Ibu siapkan.
Boleh untuk menyiapkan catatan apabila mungkin diperlukan untuk mencatat beberapa informasi yang disampaikan oleh asesor. Kita yang siapkan Bapak Ibu. Di pagi hari, saya akan membagikannya di pagi hari. Saya akan membagikan tautan Zoom yang akan berlaku untuk sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Ya, jadi tautan Zoom hanya ada 1. Berlaku untuk sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Tautan Zoom ini silakan untuk diakses oleh handphone dan juga laptop. Handphone dan laptop masuk ke tautan Zoom tersebut. Ya, nanti handphone diletakkan sebagai CCTV, laptopnya Bapak Ibu gunakan sebagai perangkat asesmen. Demikian. Bapak Ibu nanti akan semua berkumpul di ruang lobby terlebih dahulu. 15 menit sebelumnya kita akan mulai. Ya, 15 menit sebelumnya kita akan mulai. Bapak Ibu silakan untuk langsung masuk ke dalam lobby ya bersama handphonenya tadi ya, handphone dan laptopnya bersama-sama masuk ke lobby. Bapak Ibu sudah kami bagi sesi. Ya. Dari jadwal yang sudah kami terima, Bapak Ibu sudah kami bagi sesi. Siapa yang Sabtu? Sesi 1 itu mulai pukul 8, Rin. 8 atau 9, Rin? Pukul 8, Bu. 8. Oke. Hari Sabtu pukul 8 pagi. Sesi 1 sampai dengan pukul 10. Kami sudah memetakan siapa yang Sabtu sesi 1. Sesi 2 pukul 10 sampai dengan pukul 12. Sesi 3, kita istirahat sebentar Bapak Ibu ya. Menunaikan salat dan juga makan siang. Sesi 3 pukul 13 sampai dengan pukul 15. Begitu. Waktunya kurang lebih 2 jam. Ya. Bapak Ibu nanti setelah ada di breakout di lobby, Bapak Ibu akan dialihkan oleh host kami ke breakout room. Ya, jadi akan satu sesi ada 10 orang. Satu sesi ada 10 peserta. Yang terjadi nanti akan dibagi ke dalam 10 breakout room. Jadi Bapak Ibu ikuti saja instruksi dari host ya untuk berpindah dari lobby ke breakout room. Yang berpindah tidak hanya laptop saja, berikut dengan handphonenya pun juga berpindah. Ketika Bapak Ibu sudah berpindah di breakout room, nanti di ruang breakout room Bapak Ibu akan ditemani asesor tentunya yang akan melaksanakan asesmen kepada Ibu dan Bapak dan satu petugas dari LSP. Ya, satu petugas dari LSP yang akan memantau, merekam dan membantu Bapak dan Ibu apabila terjadi kendala teknis. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu tidak sendirian di ruang uji, hanya tidak berdua bersama asesor saja begitu ya, tapi ada staf kami yang akan membantu apabila ada hal teknis yang terjadi dan perlu dibantu. Ya, silakan hubungi staf kami yang ada di ruangan Ibu dan Bapak. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu prosesnya dan kurang lebih selama 2 jam tadi ya. Silakan untuk selalu mengikuti instruksi yang diberikan oleh asesor dan staf kami yang ada di ruang breakout room Bapak Ibu. Di dalam sistem uji akan muncul beberapa hal yang nanti juga akan disimulasikan ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu bisa bertanya kepada staf kami yang ada di ruangan Bapak Ibu untuk teknis apa sih yang harus dilakukan dari setiap bagian ini. Asesor juga nanti akan membantu Ibu dan Bapak, jadi jangan khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Baik, pastikan laptop Bapak dan Ibu cukup available ya untuk mengangkat Zoom, mengakses Zoom sekaligus mengakses sistem uji. Sistem uji berbasis website. Insya Allah tidak berat, Bapak Ibu bisa mengaksesnya menggunakan mesin pencari Google, Chrome atau Mozilla juga boleh, atau menggunakan Safari juga boleh, atau menggunakan Explorer juga boleh. Ya, jadi silakan yang mana yang paling available di tempat Ibu Bapak. Gitu. Tapi kami berharap sekali laptop Bapak dan Ibu cukup prima. Ya, cukup prima karena kan secara bersamaan Bapak Ibu mengakses Zoom dan juga sekaligus mengakses sistem digital. Demikian.
Jika Bapak Ibu karena satu dan hal akan menggunakan laptop lain, barangkali silakan laptopnya dipelajari terlebih dahulu dari sekarang, fitur-fitur yang ada di laptopnya, kemudian juga hal-hal yang ada di papan tiknya. Kadang kan papan tik setiap laptop suka ada berbedanya ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu bukan menggunakan laptop yang biasanya, mohon untuk dipelajari dulu supaya nanti ketika Bapak Ibu mengerjakan itu tidak cukup mengenali dari semua bagian-bagian yang ada di papan tik Bapak Ibu. Demikian. Oke. Baik, itu untuk hal teknis Bapak dan Ibu yang harus dipersiapkan. Tautan Zoom hanya satu ya Bapak Ibu, itu berlaku untuk sesi 1, sesi 2, sesi 3. Dan peserta sesi 2 tidak perlu hadir sejak sesi 1. Silakan bersiap 15 menit sebelum sesinya mulai. Jadi yang jam 10 silakan hadir atau bersiap mulai 9.45. Sesi 3 silakan untuk hadir atau mulai bersiap 12.45. Jadi tidak harus menunggu dari pagi ya. Gitu. Baik Bapak Ibu. Itu untuk hal teknis mudah-mudahan cukup dipahami. Dan apabila ada hal yang kurang jelas dari saya silakan untuk disampaikan. Cukup? Baik, silakan Ibu Archie. Terima kasih Ibu, selamat sore. Perkenalkan nama saya Arci dari Universitas Brawijaya. Ibu, saya ingin sedikit bertanya tentang teknis pelaksanaan ujian. Tadi Ibu dalam penjelasan Ibu, tadi ada 2 gawai yang digunakan, yaitu laptop dan handphone. Laptop ini nanti akan mengakses website dan juga Zoom, begitu nggih. Lalu handphone ini sebagai CCTV, apakah Zoom juga Ibu yang ditampilkan atau apa? Begitu Ya, mungkin Zoom. pertanyaan. Zoom. Betul, Zoom. Kenapa? Jadi Karena kita handphonenya ya, Zoom-nya kita akan gabung 2 begitu nggih, Ibu. Jadi betul, melalui laptop dan melalui handphone. betul, betul. Baik, baik Ibu. Mhm. Nggih, cukup jelas. Terima kasih. Siap. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Cukup. Baik, sementara jika Ibu, belum ada lagi izin, ya. Boleh eh, Ibu, silakan. saya Esther izin bertanya dari Brawijaya. Silakan Ibu. Ini saya kan menempuh jalur yang jalur uji kompetensi. Itu saya tetap harus menunjukkan satu bukti bahwa saya pernah memiliki sertifikat atau pernah sebagai penyunting naskah atau bagaimana ya? Maaf tadi saya agak ketinggalan. Baik. Terus kemudian surat keterangan dari atasan itu tetap harus disediakankah atau hanya ini disediakan oleh mereka yang akan ikut dari latar belakang penerbit mungkin atau bagaimana ya? Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu. Baik Bapak dan Ibu, untuk persyaratan barangkali tadi ya, surat keterangan bekerja itu jika memang Bapak dan Ibu berafiliasi di penerbitan. Begitu ya, bisa Bapak Ibu bisa freelance atau bisa tetap, tapi Bapak Ibu berafiliasi di penerbitan. Jika Bapak Ibu melakukan hal tersebut, begitu ya, berafiliasi di penerbitan, baik itu sebagai pekerja tetap atau sebagai freelance, maka Bapak Ibu silakan untuk meminta surat keterangan bekerjanya sebagai seorang penulis atau editor dari lembaga penerbitan tempat Bapak Ibu berafiliasi. Jika tidak ada, Bapak Ibu bisa melewatkannya. Bisa melewatkannya. Jika tidak ada, maka harus ada gantinya. Gantinya adalah sertifikat pelatihan. Ya, kalau sertifikat pelatihan ada semua, ya. Kalau belum ada tanya Mbak Uut nih sama Pak Hayat, ya. Harus sudah ada. Nah, sertifikat pelatihan pasti Bapak Ibu ada semua, ya. Namun jika pun tidak ada, maka Bapak Ibu dapat menggantinya dengan menghadirkan satu karya buku. Jadi ini atau Ibu, atau Bapak Ibu sesungguhnya dapat mengikuti uji dengan minimal memiliki surat keterangan bekerja, itu sudah bisa ikut uji. Jika itu tidak ada, Bapak Ibu silakan menembusnya dengan sertifikat pelatihan. Begitu ya. Jadi kalau saya pikir kok mudah gitu ya. Persyaratan untuk mengikuti asesmen begitu ya. Bapak Ibu bisa menembusnya dari berbagai sisi. Dari surat keterangan bekerja, dari sertifikat pelatihan, atau dari memiliki satu karya saja Bapak Ibu sudah bisa menembus untuk mengikuti uji. Begitu Ibu ya. Jadi cukup Bapak Ibu menghadirkan salah satu saja sudah bisa mengikuti uji. Baik, terima kasih Bu. Siap. Baik, silakan Bapak Ibu, ada lagi? Oke, jadwalnya sudah direvisi, Rin? Sudah Bu.
Oke, mohon ditautkan, disematkan di ruang chat untuk tautan pendaftarannya ya. Ya, baik Bu. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa kita uji akan menggunakan sistem uji, ya, karena salah satu persyaratan untuk sistem uji digital kan uji pelaksanaan daring ini salah satunya harus memiliki sistem uji digital yang dapat diakses oleh peserta uji dimanapun dan kapanpun, gitu ya. Nah, inilah sistem uji yang akan kita gunakan bersama-sama besok, ya, dengan alamat sertifikasi strip profesi .lsp-penulis-editor.id atau bahasa kerennya katanya profesi.lsp-penulis-editor.id begitu ya Bapak Ibu ya. Silakan. Sudah disematkan oleh Mbak Rina barangkali di ruang chat ya. Bapak Ibu silakan untuk mengkopinya dulu, menyalinnya terlebih dahulu ya. Karena apabila di ruang chat biasanya suka tenggelam begitu ya nantinya kalau sudah selesai Zoom. Atau Mbak Amel mungkin bisa membantu untuk menyematkannya di ruang grup ya, di ruang grup WA. Nanti kami sematkan juga untuk pranala dari uji sertifikasi digital ini. Baik, untuk mendaftar Bapak Ibu tidak memerlukan akun dulu, justru kita akan membuat akun. Ya, kita akan membuat akun. Baik. Pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah berkunjung ke sini Bapak Ibu, ke menu uji sertifikasi. Nah, ini di menu uji sertifikasi yang ada tanda checklist ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pilih skema yang akan Bapak Ibu ikuti. Jadi sudah harus yakin skemanya mau kemana. Ya, harus sudah yakin skemanya mau kemana. Begitu baik. Saya akan berikan contoh untuk skema penulisan buku non-fiksi. Nah, kita pilih ya Bapak Ibu, lalu kita klik daftar skema. Jadi kita akan mendaftar. Untuk proses sertifikasi, hal pertama yang harus kita lakukan mendaftar ya. Mendaftarnya di mana? Di sinilah mendaftarnya, di langkah pertama atau yang disebut dengan formulir APL 01. Di sini ada biodata yang harus Bapak Ibu isi dan lengkapi. Namun sebelumnya saya izin mengarahkan Ibu dan Bapak ke sebelah kanan layar saya. Di sini ada skema sertifikasi. Cek sekali lagi. Ya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Cek sekali lagi apabila Bapak Ibu berubah pikiran. Ya, apabila Bapak Ibu berubah pikiran. Baik, silakan untuk dipilih lagi skemanya sesuai dengan persyaratan yang dimiliki, minat tentunya dan kebutuhan. Ya. Berikutnya Bapak dan Ibu untuk jenis pendaftar. Bapak Ibu ini adalah umum PSKK ini adalah umum peserta yang kebetulan mendapatkan mengikuti program ya, mengikuti program dari Badan Nasional Sertifikasi. Namun kebetulan Bapak dan Ibu saat ini adalah peserta umum. Ya, peserta umum. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pilih peserta umum, pendaftar umum. Barulah Bapak Ibu silakan untuk melengkapi biodatanya di sini mulai dari nama. Untuk nama, saya persilahkan jika Bapak dan Ibu akan menggunakan gelar, mencantumkan gelar, meskipun dari BNSP dan kami tidak mengharuskan. Ya, tidak mengharuskan mencantumkan gelar. Namun jika Bapak dan Ibu akan mencantumkan gelar, kami persilahkan namun hanya gelar akademik saja. Hanya gelar akademik. Itu pertama. Yang kedua, mohon untuk menuliskan nama dan gelar dengan benar. Kami hanya akan mengedit penulisan gelarnya saja, tapi untuk nama kami tidak akan mengubah apapun. Ada beberapa nama yang mungkin memiliki double konsonan atau bahkan triple konsonan. Ya, jadi kami tidak akan mengubah itu. Jika Bapak dan Ibu salah menulis namanya, maka nama yang akan tercantum di dalam sertifikat pun juga akan sesuai dengan yang Bapak Ibu tik. Jadi mohon berhati-hati Bapak Ibu ya. Untuk penulisan gelar insya Allah kami akan bantu untuk menyuntingnya sesuai dengan kaidah dan standar yang berlaku. Lalu kita isi silakan NIK-nya Bapak Ibu. Ya, ini sudah kami kunci 16 digit. Ya, sudah kami kunci 16 digit. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengetik kurang atau lebih dari 16. Kalau kurang pasti disemprit, ada warna merah kurang katanya itu ya. Baik, tanggal lahir, tempat lahir silakan untuk diisi oleh Bapak dan Ibu. Begitu juga untuk tanggal lahirnya ini bisa ditik Bapak Ibu ya. Bisa ditik di sini. Nah, Bapak Ibu bisa hapus nih. Ya. Lalu pilih bulannya. Ya, ini sudah Google Calendar ya, jadi mengikuti ejaan yang ada di dalam Google Calendar Bapak Ibu. Dan silakan Bapak Ibu isi
ya, sesuai tanggal lahir Bapak Ibu. Jenis kelamin mohon jangan lupa ya, seringkali ini terlewat begitu ya. Sehingga tidak diubah disesuaikan dengan gender kita ya. Kewarganegaraan masih WNI kan? Masih ya. NKRI harga mati begitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, untuk alamat ini adalah alamat rumah, boleh alamat domisili ataupun alamat KTP. Silakan untuk diisi selengkap-lengkapnya dan izin saya akan di sini mengisi secara singkat untuk mempersingkat kegiatan kita ini. Provinsi bisa Bapak Ibu tik juga ya, jadi tinggal pilih di sini. Kalau sudah muncul biru berarti sudah sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Begitu juga untuk kota atau kabupatennya, silakan untuk ditik dan dipilih ya. Kode pos silakan disesuaikan dengan kode pos milik Bapak dan Ibu di wilayahnya. Nomor HP cukup satu saja. Cukup satu saja yang aktif ya, yang aktif Bapak Ibu ya. Lalu email. Ini juga sebentar saya pakai email yang mana ya? Oke, cukup satu juga email dan tolong ditik dengan benar. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan dikirimkan username atau akun ini ke email. Apabila emailnya salah, maka akunnya tidak akan sampai. Ya, makanya akunnya tidak sampai. Jadi mohon untuk ditik dengan teliti ya. Baik, pendidikan terakhir silakan Bapak Ibu sesuaikan. Sudah saya pakai. Nah, ada alamat email ya, bisa saya pakai nggak? Udah deh, saya pakai punya Aldin aja. Baik, email saya sudah terlalu sering dipakai di sini Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu menggunakan salah satu alamat email saja ya, boleh dari Gmail ataupun boleh menggunakan dengan alamatnya kampus ya, silakan. Tapi mohon ditik dengan teliti ya. Baik, pekerjaan Bapak Ibu juga bisa pilih di sini ya, misalnya kita akan mengisi dosen, sudah ada di sini ya. Nama sekolah atau perguruan tinggi silakan diisi oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan yang pendidikannya saat ini ya. Pendidikannya saat ini. Alamat perguruan tingginya Bapak Ibu ada di mana? Ya. Jadi kalau ini adalah pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, ini alamat kantor Bapak dan Ibu di mana nih? Oke. Nomor telepon perusahaan dan email perusahaan ini dapat dilewatkan, diisi pun boleh. Dilewatkan pun tidak apa-apa. Ya. Sumber anggaran, Bapak Ibu mengikuti uji ini, anggarannya bersumber dari mana? Apakah biaya mandiri ataukah ada yang memberikan pembiayaan misalnya dari kampus? Kalau dari kampus biasanya dari APBN. Ya. Apabila biaya mandiri silakan menuliskan anggaran biaya mandiri. Ada pilihannya di sini Bapak Ibu, hanya ada 3 pilihannya. APBN, APBD dan biaya mandiri. Jadi silakan Bapak Ibu sumber anggarannya dari mana sesuai dengan masing-masing ya. Lalu kalau sudah ketahuan sumber anggarannya siapa, yang memberikan anggaran siapa? Kalau biasanya kalau dari kampus, apabila sumbernya APBN tentu dari Kemendikbud ya, atau dari Dirjen Dikti. Ya, dari Dikti. Silakan Bapak Ibu tik ya. Namun seandainya mandiri, maka Bapak Ibu silakan klik mandiri. Ya, ada biaya mandiri. Gitu ya. Bapak Ibu bisa mengetik nama-nama kementerian atau lembaganya, silakan untuk dicari di sini. Ya, sesuai dengan database yang tersedia di sini. Ya. Baik. Tujuan asesmen, Bapak Ibu baru kali ini mengikuti asesmen, maka tujuannya adalah sertifikasi. 3 tahun ke depan, sertifikat kita berlaku 3 tahun. 3 tahun ke depan, Bapak Ibu seyogianya memperpanjang sertifikat kompetensinya. 3 tahun ke depan insya Allah bertemu kembali dengan kami, dan Bapak Ibu akan mengisi ini, sertifikasi ulang. Ya, genre buku, ini adalah buku yang Bapak Ibu minati atau yang sudah Bapak Ibu hasilkan. Ini database untuk kami karena seringkali kami mendapatkan permintaan begitu ya, rekomendasi.
ada nggak penulis yang dapat direkomendasikan kepada kami? Nah, itu nanyanya ke LSP Bapak Ibu. Nah, ini kami bisa melihatnya dari sini begitu. Penulis butuh penulis apa? Gitu. Penulis buku anak. Oh ya, boleh gitu. Ini. Nah, gitu ya. Jadi database yang kami butuhkan. Di sini belum semua buku kami munculkan Bapak Ibu, ya. Silakan pilih dari yang ada di sini saja terlebih dahulu ya. Dan ini saya akan pilih buku ajar. Tempat uji tadi ya, Bapak Ibu ada di TUK Unisma. Maka Bapak Ibu silakan. FKSB ya? Izin Bu, Universitas Islam Malang itunya tulisannya. FKSB yang mana ini? Oke. Bapak Ibu silakan tik Universitas Islam Malang. Nanti akan muncul ya. Kalau sudah muncul, silakan diklik. Nah, di sini ada muncul tanggal nih Bapak Ibu. Ya, ada muncul tanggal. Bapak Ibu jika klik tanda segitiganya, itu ada dua pilihan tanggal, 23 September dan Minggu 24 September. Ya, Bapak Ibu nanti akan kami bagi jadwalnya yang sudah mendaftar dan sudah memilih skema, ya, dapat mendaftar mulai besok dan nanti besok pagi mungkin barangkali ya Teh Rina ya, Mbak Rina, bisa dibagikan jadwalnya sehingga Bapak Ibu sudah bisa mulai mendaftar. Apakah mendapatkan jadwal di tanggal 23 atau menjadwal di tanggal 24. Karena satu sesi hanya 10 orang Bapak Ibu. Satu sesi 10 orang, satu sesi 10 orang, jadi satu sesi hanya bisa 30, satu hari hanya bisa 30 orang. Ya, karena untuk 30 orang itu berarti kalau dikali 2 dengan handphone kan ada 60 orang ya Bapak Ibu. Nah, itu kami mengawasi 60 orang sudah sangat cukup begitu ya, tidak bisa lebih dari itu. Jadi sisanya akan bergeser ke hari Minggu. Ya. Baik, jika ini sudah Bapak dan Ibu, tidak ada yang terlewat lagi, Bapak Ibu silakan untuk klik selanjutnya yang ada di pojok kanan bawah saya. Ya, di pojok kanan bawah saya ini ada klik selanjutnya. Kita akan klik selanjutnya dan kita akan masuk ke langkah kedua. Ya, ke langkah kedua yaitu mengupload bukti pendukung. Ya, yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, namun sebelum itu saya ingin informasikan. Tadi saya sampaikan bahwa dalam uji sertifikasi itu tidak asal uji, tapi menggunakan standar ya Bapak Ibu. Nah, inilah standarnya. Ya, yang upload bukti pendukung di sini ada kode unit, judul unit. Ini berbeda untuk setiap skema. Penulisan buku non-fiksi seperti ini, ya. Standarnya ini yang akan dikonfirmasi kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana tahapan pra menulisnya? Bagaimana tahapan menulisnya? Bagaimana tahapan pasca menulisnya? Ini yang akan dikonfirmasi kepada Bapak dan Ibu. Penyunting naskah tentu berbeda lagi di sini. Ya, penyunting substantif juga berbeda lagi. Jadi Bapak Ibu tolong amati ini terlebih dahulu, ya. Jika mau disimpan di screenshot juga boleh, silakan. Berikutnya jika sudah, Bapak Ibu memasukkan dokumen tadi, ya, pas foto, KTP, riwayat hidup, semuanya sudah dalam bentuk JPG atau PDF. Tidak boleh ada yang Microsoft Word ya Bapak Ibu ya. Baik, izin saya di sini akan memasukkan dokumen mungkin tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Tidak boleh lebih dari 2 MB Bapak dan Ibu. Sini saya akan cari ini saja kecil. Oke. Silakan diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tanda merah tidak boleh dilewatkan Bapak Ibu. Baik. Nah, disinilah surat keterangan bekerja jika ada. Silakan untuk diunggah di sini. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Sertifikat pelatihan Bapak Ibu pasti memiliki semuanya jika yang mengikuti pelatihan, ya. Jadi silakan untuk mencantumkannya di sini, ya. Nah, contohnya misalnya saya punya, saya cantumkan juga, saya unggah di sini. Oke. Nah, disinilah dokumen portofolio yang tadi sudah kita kupas, ya. Bapak Ibu memiliki 1 karya buku, 2 karya buku, 3 karya buku, bahkan boleh sampai 5 di sini meskipun tadi untuk portofolio minimal 3 sudah cukup. Tapi jika Bapak Ibu akan menghadirkan sampai 5, silahkan. Teknisnya seperti tadi ya, untuk penulis buku dan penyunting naskah itu cukup halaman cover buku dan halaman preliminarinya saja. Sementara untuk penyunting substantif, untuk yang buku, penyunting substantif buku juga sama, itu harus disertai dengan SK-nya atau surat tugas atau sertifikatnya bersama cover dan halaman preliminarinya. Atau jika jurnal, maka Bapak dan Ibu harus menghadirkan SK atau susunan tim redaksinya bersama dengan artikel yang Bapak Ibu review.
Silakan untuk diunggah di sini. Saya akan berikan contoh satu saja. Oke. Berikan nama dokumen portofolionya. Bebas, boleh Bapak Ibu namai buku 1, artikel 1, porto 1, boleh. Ya, silakan untuk diisi dengan nama yang menurut Bapak Ibu cukup menggambarkan dokumen Ibu Bapak. Baik. Kita lihat di bawah ini ada 3 tombol ya. 1 berwarna hitam, ya, yang 2 berwarna biru. Saya akan tunjukkan dulu yang berwarna hitam. Warna hitam ini adalah buat akun. Namun perlu diperhatikan Bapak Ibu. Buat akun ini adalah buat akun darurat. Jadi pintu buat akun ini adalah pintu darurat. Kenapa kok dikatakan darurat? Karena ada salah satu pintu yang apabila nih saat Bapak Ibu sedang mengisi ini, sedang mengisi dokumen ini, tiba-tiba ada gangguan. Ada mahasiswa lah, Bu Esther tiba-tiba disambangi mahasiswa, Bu saya mau konsultasi, terganggu lah ya kan. Bapak Ibu sedang mengisi dokumen terganggu, begitu. Atau misalnya tiba-tiba dipanggil rapat. Ya. Nah, apabila ini proses belum selesai, supaya data-data yang sudah Bapak Ibu input sebelumnya tidak hilang, ya, tidak hilang, silakan Bapak Ibu klik buat akun. Ya, ketika diklik buat akun, maka akan diinformasikan, ada informasi berjalan Bapak Ibu di layar, mohon diperhatikan, bahwa akun Bapak Ibu sudah dikirimkan ke email. Ya, username dan password. Itu sudah dikirimkan ke email. Jadi Bapak Ibu nanti jika akan mengakses kembali, silakan cek dulu emailnya, pastikan sudah mendapatkan username dan akun. Ya. Namun, jika tidak terjadi hal darurat, Bapak Ibu langsung klik selanjutnya. Ya. Langsung klik selanjutnya. Kalau di sini saya harus menyelesaikan pendaftaran ya, jadi saya akan klik selanjutnya ya. Untuk buat akun tadi darurat. Bapak Ibu jika ada kesulitan dan sebagainya nanti kita komunikasi di grup. Saya akan selesaikan pendaftaran saja, ya, yaitu klik selanjutnya. Sementara klik kembali ini akan Bapak Ibu akan diarahkan kembali ke langkah 1 tadi. Ke langkah 1. Jika ada yang mau Bapak Ibu cek kembali silahkan. Ya, tapi kalau sudah yakin, ya mari kita klik selanjutnya, ya. Oke, baik, kita klik selanjutnya. Langkah berikutnya yang muncul adalah langkah ketiga yaitu asesmen mandiri atau FRAPL 02. Di sini sebetulnya adalah proses kita untuk menilai diri sendiri dulu sebelum diuji oleh pihak lain, begitu ya. Nah, oleh karena kita sudah yakin memiliki kompetensi, ya, jadi kita harus yakin, Mbak, saya tuh kompeten kok menurut saya karena saya sudah ikut pelatihan, ya, belajar, kemudian bahkan sudah mengikuti magang, sudah juga menghasilkan karya. Saya yakin seharusnya saya kompeten. Itu harus percaya dengan diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Baik. Oleh karena itu Bapak Ibu pada APL 02 ini Bapak Ibu harus mengklik ini semua nih, kolom kompeten. Ini kolom kompeten harus Kak semua Bapak Ibu untuk semuanya ini. Nah, lalu semuanya ini apa? Tadi di langkah 2 kan ada unit kompetensi ya. Standarnya. Nah, dalam standar itu ada yang disebut dengan kriteria unjuk kerja. Perintah kerjanya seperti apa sih? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu kira-kira apa saja yang akan ditanyakan begitu ya? Akan ditanyakan. Nah, silakan ini. Bapak Ibu bisa baca ini. Mengedit berbagai kelemahan dan kesalahan pada naskah. Apakah Anda dapat mengedit berbagai kelemahan dan kesalahan pada naskah? Apa saja sih kelemahan dan kesalahan pada naskah? Nah, ini pengetahuannya kan? Nah, ini akan diujikan. Yang akan dikonfirmasi kepada Bapak dan Ibu. Ini. Sampai bawah sini. Begitu. Jadi ini harus kompeten semuanya Bapak Ibu. Ya, kompeten semuanya. Lalu, di sini ada bukti pendukung. Di kolom terakhir ada bukti pendukung Bapak dan Ibu. Di sini ada, kita klik tanda segitiganya. Ini akan muncul semua dokumen yang sudah Bapak Ibu unggah di langkah kedua. Ya, yang sudah Bapak Ibu unggah di langkah kedua. Nah, pilihlah salah satu dari dokumen portofolio Bapak Ibu atau dari sertifikatnya, mana yang cocok sesuai dengan dan menunjukkan kompetensi Ibu Bapak di sini. Contohnya, Bapak Ibu mampu mengoperasikan PC, personal komputer, ya. Oh, itu terlihat atau ditunjukkan oleh dokumen nomor berapa? Oh, saat membuat portofolio, saat membuat buku kan Bapak Ibu menggunakan PC kan? Personal komputer atau laptop, begitu ya.
Nah, ini berarti Bapak Ibu sudah memiliki kompetensinya dong, karena saya bisa membuat buku tuh, menulis tuh ya, dengan menggunakan bisi gitu. Teknisnya seperti itu, jadi pertanyaan ke dalam diri sendirinya seperti itu. Ya. Dapat menggunakan piranti penunjuk seperti mouse untuk melakukan perintah atau pengelolaan file dan folder. Gitu. Oh, bisa saya. Itu selalu saya lakukan saat menulis buku. Nah, gitu ya. Jadi caranya seperti itu untuk memilih di sini. Dan Bapak Ibu untuk setiap KUK hanya bisa memilih satu. Ya. Demikian proses cara memilihnya ya untuk bukti pendukung yang tepat dan menunjukkan kompetensi Bapak dan Ibu. Ya, jika sudah, ini adalah langkah terakhir. Mari kita klik selesai. Ya, mari kita klik selesai. Ya, Bismillah. Tunggu ya Bapak Ibu. Nah, registrasi berhasil, silakan cek email. Nah, berarti akunnya sudah dikirim. Ya, jadi proses membuat akun dapat terjadi tadi di langkah kedua buat akun, tapi itu darurat ya Bapak Ibu. Jika tidak terjadi hal darurat, saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk klik selanjutnya. Sampai dengan klik selesai. Kenapa? Karena apabila Bapak Ibu tadi klik buat akun, karena satu dan lain hal, Bapak Ibu belum selesai pendaftarannya sebetulnya. Kenapa? Karena belum mengisi APL 02. Yang tadi langkah ketiga itu wajib diisi. Jadi Bapak Ibu akan melakukan proses itu, gitu ya. Jadi itu hanya untuk darurat saja. Ya, jika tidak ada hal darurat, Bapak Ibu silakan klik selanjutnya sampai dengan selesai. Rina, boleh minta akun satu, Rin? Oh, Ya Bu, satu akun ya? kalau nggak saya punya kali ya. Oh, nggak ada sayang. Boleh minta? Sebentar. Tidak ada tabungan akun. Udah? Di room chat personal, Bu. Oke. Kasih. Oke, Baik, Bu. Bapak dan Ibu. Oke. Nah, misalkan saya sudah menerima ya apa namanya? Username-nya yang sudah dikirim ke email Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu baik yang klik buat akun maupun klik selesai untuk masuk di sini semuanya ya. Klik masuk. Oke, kita klik masuk. Ya, kita masukkan alamat email yang sudah kita username yang sudah kita terima. Username yang kita terima adalah alamat email Bapak Ibu, maka tidak boleh keliru ya. Oke. Nah, ini yang akan diterima kurang lebih seperti ini bentuknya Bapak Ibu, username dan passwordnya ya. Nah, inilah tampilan laman milik Bapak Ibu. Jadi laman ini adalah milik Bapak dan Ibu yang dapat digunakan seterusnya. Jadi nanti kita 3 tahun mendatang ketika Bapak Ibu akan memperpanjang sertifikat akan mengakses sistem digital kami lagi. Ya. Dan apabila lupa, monggo silakan menghubungi kami. Tapi saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk mengubah password ya, supaya tidak lupa. Karena kalau sudah diubah password kami tidak bisa membantu. Gitu ya, karena passwordnya kan sudah diubah. Tapi kalau passwordnya masih sama dengan di kami, itu kami bisa memberikan bantuan kepada Ibu dan Bapak. Ini adalah halaman dashboard atau halaman beranda Bapak Ibu ya. Di sini muncul jumlah sertifikat yang sudah Bapak Ibu ikuti. Ya, jika sudah pernah ikut 1, 2, 3, yang kedaluarsa pun juga muncul di sini ya. Oke, baik. Oke. Kita klik sertifikasi Bapak Ibu. Menu sertifikasi. Ya. Nah, inilah resume hasil pendaftaran Bapak Ibu atau summary-nya ya, rangkuman dari pendaftaran Bapak dan Ibu.
Jika pendaftaran sudah berhasil, bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Pendaftaran sedang dikonfirmasi. Artinya pendaftarannya Bapak Ibu sudah kami terima. Tinggal dikonfirmasi. Jadi mohon tunggu. Bapak Ibu bisa memantau terus statusnya di sini. Sampai esok pagi di sini tertulis asesmen sedang berlangsung, ya. Asesmen sedang berlangsung, gitu, ya. Sampai status terakhir adalah itu. Apabila diminta melakukan perbaikan, silahkan nanti lakukan perbaikan. Saya akan tunjukkan caranya. Ya, di sini statusnya. Baik, apabila muncul invoice ke laman Bapak dan Ibu, mohon untuk diabaikan karena invoice-nya juga isinya 0. Ya, Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran ke Unisma, ya. Jadi invoice-nya 0. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memperhatikan, tidak perlu mengikutinya, ya. Bisa diabaikan untuk invoice-nya. Tidak perlu melakukan konfirmasi. Demikian. Baik, bagaimana kalau yang buat akun tadi? Yang buat akun statusnya di sini adalah pendaftaran belum selesai. Karena tadi Bapak Ibu belum klik selesai, belum mengisi APL 02. Ya. Caranya bagaimana? Di sini Bapak Ibu ada aksi. Ada kolom aksi. Ya, di kolom aksi di sini ada tanda pensil. Bapak Ibu silakan klik tanda pensilnya. Ya. Nah, ya, ini kan sudah diisi semuanya Bapak Ibu ya tadi ya. Klik selanjutnya. Nah, silakan lengkapi dokumen yang tadi belum lengkap karena terpotong. Karena ada satu dan lain hal terjadi begitu sehingga ini belum selesai. Nah, silakan ini diselesaikan. Jika sudah klik selanjutnya lagi, lakukan hal yang sama di APL 02 sampai dengan klik selesai. Ini. Klik selesai. Jika sudah klik selesai, ya, Bapak Ibu silakan kembali lagi ke sertifikasi. Nah, sampai bunyinya seperti ini. Pendaftaran sedang dikonfirmasi. Demikian. Ya. Bapak Ibu yang diminta melakukan perbaikan atau Bapak Ibu akan menambah dokumen. Oh, dokumen saya ternyata masih bisa nih, masih bisa dimasukkan, kurang begitu. Ada yang mau ditambahkan. Silakan berkunjung ke kolom aksi sini ya. Silakan klik tanda pensilnya, lakukan seperti tadi. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengikuti uji pada 2 skema atau 3 skema? Ini kan skema pertama. Bapak Ibu tidak perlu mendaftar dari awal lagi. Bapak Ibu hanya cukup memiliki 1 akun saja tadi. Untuk mendaftar skema kedua atau skema ketiga, sertifikasi ke sini nih Bapak Ibu. Daftar sertifikasi yang warna biru di sudut kanan atas. Ya, warna biru di sudut kanan atas. Daftar sertifikasi. Klik daftar sertifikasi, akan muncul lagi APL 02. Nah, mohon diperhatikan di sini Bapak Ibu yang sebelah kanan, ya. Skema sertifikasi silakan dipilih dulu. Tadi penulisan buku non fiksi, sekarang saya mau mendaftar di penyuntingan naskah. Silakan diklik, dipilih skemanya ya. Oh, atau misalnya saya akan ikutnya diuji skema penyuntingan substantif. Gitu. Nah, cara lainnya sama dengan cara yang tadi. Ya, cara lainnya silakan dipilih tempat ujinya. Universitas Islam. Oke. Ya. Nah. Lalu dipilih lagi jadwalnya yang mana. Klik selanjutnya. Sorry. Ada yang belum diisi, ya. Silahkan diisi dulu yang kosong-kosongnya ya Pak ya, karena ini skema baru, ya, skema kedua. Lalu klik selanjutnya, Bapak Ibu. Sama seperti tadi, dokumennya dimasuk-masukkan ya. Dokumennya diinput sesuai dengan syarat setiap skemanya. Jika sudah, klik selanjutnya, diisi APL 02-nya, klik selesai. Nanti di sini akan muncul. Ada 2. Ini kan 1 ya. Tadi Bapak Ibu daftar 2 skema, maka ada 2 di sini. Akan ada 2 di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini hasil asesmen. Hasil asesmen hanya ada 2 Bapak Ibu, kompeten atau belum kompeten. Kompeten berarti Bapak Ibu sudah sesuai dengan standar. Selamat. Belum kompeten berarti ada standar yang belum terpenuhi. Ya. Ada standar kerja yang belum terpenuhi dengan baik sehingga Bapak Ibu belum dapat direkomendasikan kompeten. Tidak perlu khawatir, Bapak Ibu silakan persiapkan diri, lain waktu dapat mengikuti kembali. Ya, jadi belum kompeten bukan berarti berakhir semuanya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan kami. Ya, bagian apa sih yang belum sesuai?
kenapa saya direkomendasikan belum kompeten gitu ya. Jadi silakan untuk dicari tahu. Nanti lengkapi kekurangan tersebut, kita perbaiki kekurangan tersebut. Next Bapak Ibu ikut uji kembali, mendaftar kembali dari awal. Demikian ya. Apabila bunyinya belum direkomendasi seperti ini, berarti asesor belum menginput. Karena pesertanya karena banyak sekali laporan yang harus dibuat oleh asesor, Bapak Ibu harus diisi oleh asesor. Mohon waktu barangkali maksimal sekali 2 kali 24 jam. Hasil uji akan bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ya, di hasil rekomendasi kompeten atau belum kompeten. Demikian ya. Nah, jika Bapak dan Ibu ngecek nih. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bertanya ke asesor, tidak perlu bertanya kemana-mana. Silakan langsung login ke sini ya, ke laman Ibu dan Bapak. Jika di sini Bapak Ibu kok hasil asesmennya, oh di sini pendaftaran sudah, pelaksanaan asesmen kan sudah lewat ya. Kalau misalnya ditengoknya sehari berikutnya atau 2 hari berikutnya, itu tidak perlu khawatir, tidak apa memang tanggal pelaksanaan asesmen kan sudah selesai. Nah di sini muncul ada tanda atau logo kertas. Kalau di sini kan tanda details, tanda pensil, dan misalnya tambah lagi nih tanda kertas. Nah, itu satu tanda bahwa rekomendasi dari asesor sudah keluar, Bapak Ibu. Ya, rekomendasi dari asesor sudah keluar. Bapak Ibu klik tanda kertas tadi, ikon kertas itu, Bapak Ibu akan diarahkan ke umpan balik. Umpan balik ini adalah kuesioner. Isinya pertanyaan kesan Bapak dan Ibu selama mengikuti asesmen. Ya. Jadi tidak perlu khawatir, pertanyaannya boleh ya atau boleh tidak, itu tidak perlu khawatir, tidak akan mengubah hasil uji ya. Jika sudah diisi, klik simpan ya. Kuesioner tersebut sudah diisi, Bapak Ibu klik simpan. Nah, nanti akan Bapak Ibu lihat lagi di hasil asesmen sudah keluar atau belum nih di sini. Ya, kompeten atau belum kompeten, cuma 2 itu. Ya. Apabila ada 2 skema, maka akan ada 2 skema di sini ya. Jika 2 skema, dashboard di sini juga akan muncul 2 skema Bapak Ibu ya. Akan muncul 2. Di sini, skema penulisan dan skema penyuntingan. Perangkat ujinya juga munculnya di sini semua Bapak Ibu. Kalau sekarang tidak muncul, kenapa? Karena munculnya nanti kan, hari Sabtu. Makanya di sini masih kosong. Di sini masih kosong semuanya. Ya, karena baru nanti akan muncul di hari uji. Ya, di tanggal 23 atau di tanggal 24. Demikian Ibu dan Bapak untuk proses pendaftaran ke dalam sistem uji. Insya Allah mudah-mudahan tidak menyulitkan Bapak dan Ibu. Saya akan mengagihkan petunjuk di grup nanti ya. Selain rekaman ini, Bapak Ibu juga dapat mengikuti petunjuk yang saya agihkan di dalam grup. Bapak Ibu bisa mulai mendaftar besok. Ya, besok pagi Bapak Ibu sudah bisa mulai mendaftar. Untuk jadwal kami akan agihkan besok pagi juga. Jadi setelah ada jadwal, Bapak Ibu sudah bisa mulai mendaftar. Demikian. Bagi yang mungkin masih akan melakukan proses perubahan skema dan sebagainya, kami tunggu besok sampai pukul 12 siang. Demikian Ibu dan Bapak untuk pelaksanaan proses asesmen. Silakan manfaatkan laman Bapak Ibu dan ini sebagai salah satu database. Bapak Ibu boleh menyimpan bukti-buktinya di sini untuk nanti barangkali akan digunakan untuk perpanjangan sertifikat 3 tahun yang akan datang. Itu Bapak dan Ibu untuk BIMTEK kali ini. Seperti itu. Monggo silakan, ada yang akan ditanyakan Ibu Bapak? Cukup bisa diikuti? Salah tidak menyulitkan? Bisa ya? Mohon izin Bu, bertanya. Boleh silakan Pak. Jika ingin melakukan perubahan skema, konfirmasi via grup atau japri ke pelaksana, nggih, mohon izin. Silakan japri dulu ke Mbak Uut ya Pak, ke pelaksana di Unisma. Oh, biasa. Karena mungkin apabila berganti skema ada perubahan administrasi juga. Ya. Baik, terima kasih Bu. Siap Bapak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada, saya cukupkan. Kita masih tetap dapat berkomunikasi di grup. Saya sudah bersama Bapak dan Ibu di grup. Juga ada tim saya di grup. Jadi tidak perlu khawatir jika mungkin ada satu dan hal saya terlambat membalas. Ada tim kami juga di dalam grup dapat membersamai Bapak dan Ibu. Jika tidak ada hal lain, cukup. Baiklah,
saya cukupkan untuk bimbingan teknis pada kesempatan hari ini. Saya doakan Bapak dan Ibu dapat menjalankan uji sertifikasi dengan lancar dan tentunya tetap mengikutinya dengan gembira. Ya, dengan semangat insya Allah perjalanan uji dapat berjalan dengan lancar, Bapak Ibu dapat memperoleh hasil yang sangat menggembirakan. Saya kira itu saja dari kami, Bapak dan Ibu. Saya dan tim izin undur diri. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas kembali. Sampai bertemu di ruang uji pada hari Sabtu dan Minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama, Bapak.